Syarah, nomor absen 29 dari kelas 11 IPA 5. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani, absen 25, kelas 11 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Sinafetun Jannah, nomor absen 33 dari kelas 11 MIPA 5. Perkenalkan, saya Natasha Giska Apriliana dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 26. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa besar yang memiliki wilayah luas, kekayaan alam yang melimpah, serta suku bangsa dan bahasa yang beraneka ragam. Akan tetapi, semua hal tersebut dapat dipersatukan dalam sebuah ikatan negara, Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan wawasan Nusantara adalah A. Tujuan nasional yang dapat kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Tujuan ke dalam, yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan. Selain itu, fungsi wawasan Nusantara adalah A. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai konsepsi ketahanan nasional. B. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan. C. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. D. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan kewilayahan. Sebagai politik kewilayahan, wawasan Nusantara mempunyai sifat manunggal dan utuh menyeluruh. Bersifat manunggal artinya mendorong terciptanya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Adapun bersifat utuh menyeluruh artinya menjadikan wilayah Nusantara dan rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat, serta tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun sesuai dengan asas satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan Indonesia. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang dikelilingi pulau-pulau besar dan kecil. 2. Konsep utamanya adalah manunggal, wilayah laut, darat, atau dengan wilayah udara. 3. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. 4. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Adapun ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara dengan ciri negara kesatuan bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, wilayah negara yang terdiri dari daratan, perairan, lautan, dan udara. Keadaan penduduk dengan jumlah penduduk bangsa Indonesia yang sangat padat melebihi 260 juta jiwa. Kemudian banyaknya suku bangsa Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya. Alat pemersatu bangsa Indonesia yang meliputi 1. Bahasa persatuan yang bahasa Indonesia, 2. Bendera negara yaitu sang merah putih, 3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, 4. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila, 5. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Pasal 18, 18A, 18B Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 2. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. B. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya. C. Dalam pengembangan wilayah kita memiliki konsep wawasan Nusantara. D. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. E. Memiliki tata krama dan keramah tamahan.
C. Faktor pendorong serta penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia antara lain letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Yang kedua, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, adanya tekad dan keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan muncul semangat nasionalisme, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, wilayah negara yang sangat luas, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan serta hasil-hasil pembangunan, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa. D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun beberapa bentuk perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia antara lain 1. Pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan. 2. Mempertahankan persatuan dan kesatuan di wilayah Indonesia dengan cara A. Meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. B. Meningkatkan pembangunan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum. 3. Meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. 4. Dampak positif persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. Adapun dampak positif persatuan dan kesatuan bagi masyarakat antara lain A. Mampu menangkal semua gangguan dalam kehidupan bermasyarakat. B. Memupuk solidaritas, semangat toleransi, kekompakan, dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap gangguan masyarakat itu sendiri. 5. Manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Ada pula manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia antara lain A. Memperkuat jati diri negara kesatuan Republik Indonesia. B. Memperkuat ketahanan nasional dalam mengatasi segala ancaman dan gangguan dalam bernegara. 6. Perilaku warga negara yang menunjukkan partisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI, yaitu dengan A. Menjunjung tinggi kedaulatan negara dan kewibawaan pemerintah. B. Menjaga dan menghormati lambang-lambang kedaulatan negara. C. Membantu dan meringankan para korban bencana alam. Dan yang terakhir, 7. Bentuk peran serta atau partisipasi siswa dalam mempertahankan NKRI, yaitu dengan cara A. Rajin belajar dalam upaya meningkatkan kualitas diri. B. Meningkatkan pendidikan bela diri melalui pendidikan kewarganegaraan. Let it down and let the beat drop, baby, I'ma let you know ain't always gotta